motifnya itu kita tampilkan motif batik Pekalongan ya, jadi ya. Jadi motif yang pertama Pekalongan punya namanya motif buketan. Buketan. Mungkin nanti kalau ditanya sama tetangganya atau ada saudaranya ingin beli motif batik Pekalongan, bisa dicatat ya. Yang pertama namanya buketan. Buketan itu pengaruhnya dari Belanda. Asalnya dari kata buke. Tahu artinya dari kata buke? Buke itu artinya rangkaian bunga. Jadi kalau adik-adik lihat, buket, betul. Jadi kalau adik-adik lihat di sini itu ada rangkaian bunga dijadikan satu. Seperti ini ya. Ini juga rangkaian bunga. Jadi itu ciri dari motif buketan. Yang membuat itu dulu awalnya Ibu Eliza Fadzulan itu pelopor motif buketan. Kemudian selanjutnya kita punya jelamprang. Nah, kalau adik-adik di sini Pekalongan, misalkan adik-adik tanya anak SD Pekalongan, pasti mereka akan jawab jelamprang. Jelamprang ini motif paling terkenal di antara motif lainnya. Anak-anak SD TK pun tahu kalau di Pekalongan, ya. Jadi jelamprang ini motifnya pengaruh India. Apa yang dinamakan jelamprang? Jelamprang itu yang dinamakan jelamprang itu yang di dalamnya ini, detail yang di dalamnya. Jadi ini juga jelamprang, gitu ya. Itu yang di dalam lingkaran itu juga jelamprang. Iya, yang garis-garis seperti ini. Nah, ini jelamprang. Oh, kayak Ya, bentuk lingkaran. seperti lingkaran, betul. Jadi jelamprang itu ada yang mengartikan jalanan perang. Jadi ketika motif jelamprang ini dibuat, dikerap ya, itu dilewati tentara-tentara Belanda. Dinamakanlah jelamprang. Kemudian selanjutnya, setelah tadi batik pengaruh Belanda, batik pengaruh India, Pekalongan punya batik pengaruh Jepang, namanya batik pagi sore. Ada yang sudah pernah dengar enggak? Belum. Yang di sini ya, jadi ini namanya batik pagi sore. Mungkin ada yang bisa menebak-nebak nggak? Kenapa namanya pagi sore? Itu yang Karena warnanya atas bawahnya. atas bawah. Jadi gampang. Kenapa namanya pagi sore? Kalau adik-adik ya, karena satu kain ini terdiri dari dua warna. Satu digunakan untuk pagi, satu digunakan untuk sore. Jadi ceritanya saat zaman Jepang itu kita krisis adik-adik. Untuk dapat kain itu susah sekali dan harganya sangat mahal. Sedangkan batik dulu digunakan untuk pakaian sehari-hari. Belum mengenal pakaian seperti sekarang, ada kaos, ada jeans gitu ya. Jadi dibuatlah seperti ini. Di inisiatifnya satu kain dibagi dua biar hemat, biar bisa digunakan dua kali. Jadilah pagi sore. Atau salin berarti ya. Atau salin. Kalau saya itu adik-adik kalau tak ngerti, tinggal kemudian kalau motif yang paling sederhana ini namanya terang bulan. Terang bulan itu ciri motifnya terletak di bawah, di pinggiran saja, atasnya polos. Jadi dinamakan terang bulan. Biasanya motif-motif seperti ini digunakan untuk sarung. Kalau ada sarung, ya. Oke, selanjutnya kalau di bagian depan ini bukan Pekalongan ya adik-adik ya, hanya sisipan. Ini karyanya dari Bapak Iwan Tirta. Mungkin kalau bapak ibu guru gak asing, Pak Iwan Tirta ini salah satu desainer batik Indonesia yang terkenal. Jadi ini karya Bapak Iwan Tirta, selalu backgroundnya itu selalu beliau menggunakan warna hitam seperti ini. Motifnya besar-besar. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada motif yang paling banyak di Pekalongan selain motif buketan, namanya lunglungan. Lunglungan, betul. Lung, tanaman ubi, betul. Jadi dari kata lung itu sebetulnya tanaman ubi. Telo, adik-adik, ubi dulu, lenggo, tahu ya. Jadi lenggo itu tanamannya merambat atau menjalar. Jadi di sini digambarkan ada sulurnya yang merambat, nyambung terus seperti itu. Dan di tengah
ini beberapa variasi motif lunglungan, lenggok itu. Jadi kalau adik-adik mau lihat itu ya, motif lunglungan. Kemudian yang terakhir kita punya batik pengaruh Islam, namanya batik rifaiyah. Mungkin adik-adik ada yang tahu batik rifaiyah? Betul. Jadi mungkin ibu bapak gak asing deh dengan aliran rifaiyah. Jadi di Pekalongan itu ada aliran namanya rifaiyah. Rifaiyah itu semacam thariqat. Itu ya adik-adik ya, aliran muslim yang ada di Pekalongan. Jadi di kepercayaan muslim, di kepercayaan rifaiyah, kita sebagai umat muslim itu tidak boleh menggunakan pakaian yang menggambarkan makhluk hidup. Contohnya hewan. Jadi misalkan ada batik yang ada kupu-kupunya seperti di sana, atau ada gambar burung, itu nggak boleh dikenakan adik-adik. Jadi Bunga boleh ya? kalau bunga boleh, asal tidak membentuk biasanya satu kesatuan anggota tubuh, gitu ya. Jadi mereka menggambarkan hewan itu secara terpisah. Kalau adik-adik perhatikan di sini, ini kan contohnya ada burung merak kalau dari badannya, ya ada ekornya. Tapi adik-adik nggak bisa menemukan kepala atau kaki di sini, ya. Baru tahu loh Kak, rifaiyah. Atau di sampingnya sama masih rifaiyah, mungkin adik-adik bisa menemukan apa? Imajinasinya kira-kira nemu apa? Ikan. Atau ada yang kepala, mungkin ada yang nemu kepala nggak? Ada ya, tapi nggak ada badannya. Tuh. Nah, bentuk-bentuk yang seperti ini kalau yang batik yang nggak lengkap itu namanya batik rifaiyah. Jadi yang seperti ini boleh dikenakan. Kita lanjut.